Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Abian dengan NIM 155240012. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kelompok saya, yaitu perencanaan jembatan penyeberangan demi menjamin keamanan dan keselamatan warga Jatinangor. Baik, yang pertama-tama ada latar belakang dari pembuatan makalah kami, yaitu kawasan pendidikan memiliki mobilitas yang sangat tinggi karena aktivitas mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar yang berlangsung setiap harinya. Namun, masih banyak area kampus di Indonesia yang belum memiliki fasilitas penyeberangan yang memadai. Tercatat 68% kampus tidak menyediakan infrastruktur tersebut, sehingga pejalan kaki harus menyeberang langsung di tengah arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan hingga 45%. JPO sudah kerap kali dibangun, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal karena letaknya yang tidak strategis serta desainnya yang kurang fungsional. Untuk itu, dengan prediksi jumlah mahasiswa yang akan meningkat tajam pada 2025 di Jatinangor, perencanaan JPO yang aman, nyaman, dan terintegrasi dengan lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang kami miliki, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan pembangunan jembatan yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pengguna, lalu bagaimana menentukan fasilitas yang dibutuhkan oleh pejalan kaki di kawasan Jatinangor, lalu bagaimana cara untuk menentukan lokasi pembangunan jembatan yang optimal. Terdapat tujuan yang menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu pertama, menyusun perencanaan jembatan penyeberangan yang efektif, efisien, serta aman bagi pengguna jalan. Lalu, menentukan fasilitas yang dibutuhkan oleh pejalan kaki di kawasan Jatinangor berdasarkan data yang diperoleh. Lalu, menentukan lokasi yang strategis dan optimal untuk pembangunan jembatan penyeberangan berdasarkan data lalu lintas dan kondisi lingkungan yang ada di lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama adalah memberikan pedoman perencanaan jembatan penyeberangan yang efektif, efisien, dan aman. Lalu menyediakan rekomendasi fasilitas pejalan kaki sesuai kebutuhan di kawasan Jatinangor. Lalu menentukan lokasi strategis pembangunan jembatan untuk meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Lalu selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Dari metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif, di mana kami menggunakan penggambaran suatu objek atau subjek penelitian secara objektif. Lalu dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi di mana teknik mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung atau fenomena atau perilaku perihal tersebut. Lalu dokumentasi, teknik pengumpulan data dokumentasi berupa teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan yang ada di internet maupun yang ada di buku-buku. Baik, selanjutnya adalah standar perencanaan JPO. Yang pertama adalah perencanaan dan survei lokasi. Sebagai model pembangunan, seorang rekayasawan memerlukan data lapangan yang akurat melalui survei lokasi yang pada kemudian hari akan menjadi tempat pembangunan JPO. Lalu ada perencanaan teknis, di mana setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, rekayasawan dapat mulai perencanaan teknis untuk visualisasi awal agar dapat memulai pekerjaan secara efektif dan efisien. Lalu pembangunan fisik JPO, ketika rencana telah dilakukan dan perancangan pun sudah dilakukan, selanjutnya adalah dilaksanakannya secara berurutan ketika merealisasikan pembangunan JPO secara fisik. Lalu yang terakhir adalah uji kelayakan dan perawatan berkala. Jembatan yang telah rampung sudah seharusnya mendapatkan pengujian serta perawatan lanjutan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penggunaan fasilitas agar dapat tetap menjamin keselamatan juga kenyamanan para penggunanya. Nah, berikut adalah kriteria material JPO yang terdapat 5. Yang pertama adalah struktur utama. Dari struktur utama yang terdiri dari beton bertulang yang digunakan sebagai fondasi serta pilar utama karena karakteristiknya yang cukup kuat dan tahan lama. Lalu ada baja galvanis yang digunakan sebagai rangka utama karena tahan terhadap karat dan beban besar. Lalu dasar lantai, beton bertekstur atau kayu tahan cuaca sebagai dasar yang anti slip dan tidak memiliki pecinan tinggi agar dapat menjamin keamanan pengguna ketika hujan datang. Lalu aluminium composite panel ACP sebagai material pendukung kenyamanan yang berfungsi menurunkan suhu agar suhu di dalam JPO tidak naik secara mudah ataupun tidak mudah berkarat.
Lalu pegangan dan dasar pengaman, standar ketinggian pegangan di kedua sisi JPO ideal adalah 80 cm sebagai struktur yang dapat membantu pengguna untuk berjalan. Lalu standar ketinggian pagar JPO yang ideal adalah 120 cm untuk memastikan tidak ada pengguna yang jatuh ke jalan. Lalu ada atap dan drainase. Polikarbonat transparan sebagai bahan dasar atap karena efektif melindungi pengguna dari hujan dan jalan masuknya cahaya ke dalam JPO. Lalu ada sistem drainase di dasar jembatan untuk mencegah timbulnya genangan ketika hujan terjadi. Yang terakhir adalah fasilitas mendukung. Selain bagian-bagian utama yang telah saya sebutkan, terdapat pula fasilitas pendukung berupa CCTV ataupun emergency button yang semerta-merta untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna. Baik, selanjutnya adalah analisis lokasi pembangunan. Lokasi yang dipilih idealnya berada di area dengan intensitas pergerakan pejalan kaki yang sebelumnya saya sebutkan di latar belakang, di mana intensitas pejalan kaki di kawasan Jatinangor sangatlah tinggi. Lalu, secara teknis keberadaan ruang yang memadai, stabilitas kondisi tanah, serta sistem drainase yang baik menjadi syarat utama untuk mendukung proses konstruksi dan keberlanjutan fungsi jembatan itu sendiri. Lalu integrasi lokasi JPO dengan infrastruktur pendukung seperti trotoar, halte, transportasi umum, serta fasilitas publik lainnya yang sangat penting untuk menunjang aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Dari sisi sosial, tingkat dukungan masyarakat dan kesesuaian lokasi dengan pola pergerakan harian masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan pemanfaatan JPO nantinya. Namun setelah yang saya sebutkan pasti ada tantangan untuk pembangunan maupun perancangan JPO tersebut. Yang pertama, desain JPO perlu menyesuaikan dengan kondisi lahan daerah Jatinangor yang sempit, namun tetap memenuhi regulasi teknis dan administratif yang berada di daerah tersebut. Lalu tidak melupakan keragaman pengguna JPO, desain JPO juga harus mendukung aksesibilitas dan inklusivitas sehingga dapat memastikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap pengguna JPO, baik pengguna biasa maupun pengguna difabel agar mendukung masyarakat menggunakan JPO. Lalu JPO juga perlu menggunakan bahan yang tahan cuaca yang sudah saya sebutkan di kriteria material JPO. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya kebutuhan akan jembatan penyeberangan orang di kawasan Jatinangor sangatlah mendesak. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, pembangunan JPO di Jatinangor diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki, lalu mengurangi angka kecelakaan, serta mendukung terciptanya kawasan pendidikan yang lebih layak juga manusiawi bagi semua penggunanya di kawasan tersebut. Cukup dan sekian dari saya Muhammad Ryan Abian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.